Bayangkan suatu masa ketika peradaban agung masih belia, ketika para raja membungkukkan diri untuk menangkap bisikan gaib para orakel tersembunyi dan para dukun menjaga perpustakaan semesta yang tak terbatas. Pada zaman itu, hubungan manusia dengan dunia hijau tumbuhan bukanlah rasa ingin tahu yang sekilas ataupun kedok pelarian, melainkan sebuah kesatuan mendalam, alkimia yang hidup, menghubungkan tubuh, jiwa dan bumi yang bernyawa. Dalam anyaman suci itu, ganja bukan sekadar tumbuhan. Ia adalah ambang batas. Namun ambang batas tak hanya menghadirkan cahaya. Ia sama mudahnya menuntun kita ke lorong sunyi, tempat keraguan terdalam dan bayang-bayang kita tinggal. Di inti renungan ini, tersembunyi sebuah pertanyaan yang kerap luput dari bobot sebenarnya. Apa makna spiritual dari penggunaan ganja? Kita tak akan berkubang dalam dekrit politik, dokumen ilmiah, ataupun pencitraan ganja sebagai lambang perlawanan kaum muda. Sebaliknya, kita akan menelusuri akar, menuju kearifan kuno, makna-makna tersirat kitab-kitab suci, dan kisah-kisah jujur para peziarah mistik yang menembus kabut misteri. Ikuti saya menelusuri benua dan zaman, dari Kidung Weda di India, bahasa rahasia Hermetika Alexandria, pertemuan Rastafari, hingga visi para wali Ethiopia. Tugas kita bukan menghakimi, melainkan menerangi. Dalam banyak tradisi spiritual, ganja yang kini sering disalahpahami, dilarang, atau bahkan dipuja, pernah menjadi sandi tersembunyi. Kunci ada bukan untuk dipuja di altar, melainkan membuka gerbang-gerbang perjalanan. Namun, pintu mana yang dibuka oleh tanaman ini? Dalam mitos India, Atharva Weda menyebut ganja sebagai salah satu dari 5 tumbuhan suci bumi, pembawa amrita, nektar pemberi keabadian. Ikatannya dengan Siwa, sang penghancur ilusi dan pemutar roda penciptaan, lebih daripada sekadar mitos. Para sadhu, pengembara pengabdi Siwa, menghirup asap ganja sebagai bagian dari disiplin, berpuasa, menyendiri, berzikir, not untuk mabuk, melainkan untuk melepaskan ego, membongkar tirai maya diri. Ganja bukan jalan pintas pelarian, ia adalah perjumpaan akrab dengan batin. Beralih ke timur, para bijak tahu menganggap ganja sebagai pemberi umur panjang dan pandangan tajam. Tulisan-tulisan alkemis Gehong meriwayatkan bagaimana ganja, dipadukan dengan herbal kuat lainnya, membawa ruh menelusuri dunia mimpi terang dan menjernihkan arus chi. Penggunaan yang seimbang harmonis membentuk energi. Kelalaian justru mengundang kekacauan. Jiwa terpapar disharmoni. Laksana penguat suara memperbesar distorsi instrumen yang tak selaras. Dalam mistisisme Islam, khususnya di kalangan tarekat sufi abad pertengahan, hashish kadang hadir dalam ritual. Bagi para zahid ini, cita-cita tertinggi adalah fana, lenyapnya diri di hadapan hadirat ilahi. Catatan berbicara tentang ekstasi langit dan visi sang kekasih. Namun, perdebatan hidup bahkan di kalangan sufi. Rumi menasihati lembut, mengapa mencari Tuhan dalam mabuk, sedang Dia menari di dalam kesadaran beningmu. Peran tanaman ini suci bila dijalani sebagai jembatan. Namun ketika dijadikan penopang, ia kehilangan tuahnya. Mistisisme Yahudi dalam tradisi Kabbalah jarang menyinggung ganja secara eksplisit, bukan karena tanpa alasan. Zohar mengingatkan tegas, kekuatan serampangan membuka gerbang cahaya tanpa kesiapan, dan akhirnya menjebak diri dalam kebodohan sendiri. Zat-zat agung tanpa disiplin spiritual menjelma cermin bagi perangkap ego. Riset arkeologis oleh tokoh seperti Raphael Mechoulam dan Sula Bennett menemukan jejak minyak ganja dalam ritual Kristen Gnostik dan Esen. Beberapa menafsirkan Kaneh Bosem dalam kitab suci sebagai ganja. Namun maknanya selalu ritual, pemantik nubuat, bukan penghibur kasual. Tanpa penghormatan, tanaman ini tak hampa makna. Di jalur tradisi Afrika dan Amerika,
Dari tabib Kongo hingga dukun Amazon, ganja, bila hadir, dimuliakan setara ayahuasca, tembakau, ataupun peyote. Penyembuhan bukan pada fisik tanaman, melainkan pada roh yang menghidupinya. Roh yang tak akan turun jika tiada penghormatan. Kepercayaan Afro-Brasil seperti candomblé dan umbanda meyakini tiap tumbuhan membawa akse, getaran hidup, niat yang berdenyut. Menggunakan tanaman sembarangan bagai memukul genderang keramat tanpa pernah belajar lagu yang dipanggilnya. Bahkan dalam tradisi Rastafari, ganja atau ganja tenun erat dalam ritual dan seremoni. Di sini, ganja tak pernah sekadar hiburan. Ia dibakar sebagai persembahan dalam pertemuan meditasi, doa, nyanyian, senantiasa sebagai sakramen, tak pernah cuma pelesir. Di sepanjang arus-arus kearifan ini, satu pola tunggal tampak mencuat. Ganja adalah perwujudan kemungkinan. Ia dapat mengangkat atau menenggelamkan, menjadi tongkat atau penutup mata, membuka gerbang atau memerangkap dalam labirin. Yang menentukan bukanlah tanaman itu sendiri, melainkan kesadaran sang pencari, niat, kejernihan, dan kesiapan membumi. Corpus Hermeticum berpesan, roh takkan menuruti mereka yang mabuk egonya sendiri. Siapapun yang mencari jalan pintas bisa mendapati jalan itu kembali ke asalnya. Barangkali pertanyaan sejati bukanlah apakah ganja membawa kesucian, melainkan sudahkah kita menumbuhkan cukup kesucian dalam diri untuk menyongsongnya? Setiap tumbuhan yang membuka gerbang sekaligus membentangkan cermin. Dan tak seperti mimpi nyaman, cermin memperlihatkan bukan hanya keindahan, tetapi juga segala yang telah kita sembunyikan. Ganja, seperti alat enteogen lainnya, punya keahlian membongkar kedok kita. Tak setiap hati siap menghadapi ketelanjangan yang timbul, pengelupasan ilusi diri. Disinilah perjumpaan spiritual autentik dimulai. Bukan dalam euforia singkat, melainkan dalam konfrontasi tak terelak dengan kenyataan diri. Carl Jung, pelopor penjelajah psike, menamai ini sang bayang. Bukan kejahatan, melainkan segala yang ingin ditekan oleh ego. Luka lama, duka yang terpendam, hasrat purba. Menghadapi bayang, tulis Jung, adalah awal keutuhan. Bukankah menarik, ganja kerap membangkitkan kecemasan, paranoia, atau rasa keterbukaan telanjang? Tanaman ini tak mencipta momok, ia hanya menyingkap topeng, dan yang tampak adalah kebenaran yang telah bersemayam di sana. Bagi mereka yang mengarungi esoterisme, ini bukan hal baru. Dion Fortune, dalam karyanya tentang perlindungan psikis, mengamati bagaimana keadaan yang diubah lewat ritual, trauma, atau zat, menipiskan perisai energi, membiarkan jiwa terbuka pada pengaruh tak kasat mata. Ia memperingatkan, saat kesadaran terguncang, entitas dari alam rendah berkumpul, berpesta atas luka yang nampak. Bukan takayul, melainkan dinamika energi batin. Entah melalui tidur, meditasi mendalam, atau ganja, alam bawah sadar bangkit memimpin. Jika penuh kenangan belum sembuh, mereka akan menuntut perhatian. Seringkali, apa yang disebut bad trip hanyalah jiwa berusaha membersihkan diri. Patanjali, bijak yoga, mengingatkan, CD, kekuatan psikis, mungkin terjaga oleh penggunaan herbal tertentu. Namun hadiah ini adalah fata morgana bila tercerabut dari etika dan kebijaksanaan. CD justru bisa menghalangi moksha, memberi makan ego spiritual yang lebih halus dan berbahaya. Osho pernah berkata, pintu yang dibuka oleh zat hanya layak dilewati dalam sunyi. Jalan seperti ini adalah pintasan, namun berliku dan tak pasti. Melangkah melewati ambang ini tanpa pembimbing, seseorang bisa keluar dari seberang dalam kebingungan, tak tahu lagi di mana pijakan. Di tataran energi, ganja memengaruhi tubuh halus kita. Praktisi Reiki
Kundalini dan sihir seremoni melaporkan intensitas aura bisa membawa terang atau kegelapan. Hati yang tertanam kokoh akan tetap tegar, namun tanpa akar, cahaya yang berpendar dapat menarik bukan hanya roh ramah, tapi juga bayang lapar. Di Amazon, para dukun berkata, setiap tanaman yang menyingkap sekaligus menguji, bukan dalam hal mistis, melainkan etis. Apa yang akan engkau lakukan atas apa yang diungkapkan? Melarikan diri, membedah, atau justru mentransformasi? Mereka yang terbiasa memakai ganja sering merasakan pola stagnasi. Tubuh melemah, jiwa berputar tanpa hasil. Inspirasi mengalir, tapi jarang jadi bentuk nyata. Perasaan mendalam menggantikan pertumbuhan sejati. Kemacetan spiritual yang oleh kabalis disebut klipot. Sekam psikis, hasil pencerahan setengah matang. Seperti debu mengendap di ruang suci, lapisan-lapisan itu hanya meniru pertumbuhan tanpa isi. Bahaya terberat adalah menyamakan sensasi intens dengan transformasi sejati. Lupa bahwa tak setiap ekspansi adalah kenaikan. Ekspansi tanpa arah hanyalah pembengkakan yang pada akhirnya akan pecah. Sebab itu, penggunaan ganja tanpa kesadaran bisa mengubahnya dari penengah keramat menjadi pengunci stagnasi, bukan karena substansinya, tapi akibat keterputusan dalam menjalaninya. Tanaman bukan sebab kebuntuan spiritual, ia justru selaras dengan jiwa-jiwa yang telah terbenam di sana. Beberapa berkata, ia menenangkan, berarti baik. Namun kedamaian yang sekadar pelepasan kimia hanyalah keheningan di ruang terkunci. Menenangkan namun tidak alamiah. Kedamaian otentik lahir di tengah ketidakpastian karena berakar di lubuk jiwa. Jika ganja memberi kedamaian, tanyakanlah, apakah ia mengajarimu menciptakan kedamaian dari dalam, ataukah sekadar meminjamkan ilusi? Pertemuan sejati dengan ilahi kerap bermula dari pertarungan dengan bayangan, dan pertemuan itu jarang lembut. Tak ada lingkaran cahaya, tak ada kebahagiaan bernuansa temaram, hanya air mata, kegelisahan, dan kegetiran. Namun tetaplah hadir, bernafas, menyaksikan apa yang timbul, maka sesuatu perlahan berubah. Bukan penglihatan psikedelik, melainkan pertemuan yang sunyi, sebuah integrasi yang melahirkan cara hidup yang baru. Di situ, ganja bukan danau fantasi, melainkan kolam tenang. Langit memantul kala, kau memandang di tepian, namun dasar keruh akan menghampiri bila kau mencebur tanpa kesadaran. Meski demikian, jalan sunyi tak pernah sungguh dijalani sendiri. Tiap laku spiritual yang terasa privat, sesungguhnya bergetar dalam kolektif. Tak ada tanaman kekuatan, pengalaman visi, atau pencerahan yang hidup di ruang hampa. Setiap perubahan memancar ke budaya, dan budaya membentuk kemungkinan dalam diri kita. Ganja menjadi lambang yang tepat. Dahulu sakramen suci, kini dipaketkan sebagai komoditas, tren pop, panji politik, simbol pembangkangan. Jauh sebelum perdebatan atau legalisasi, tumbuhan ini telah menjadi perlengkapan ritual, dan di beberapa tempat ia masih dijaga demikian. Bagi Rastafari, ganja adalah perjanjian, tak pernah menjadi kebiasaan membelenggu, tetapi sumpah yang hidup. Lahir dari perjuangan Jamaika melawan penindasan, Rastafari menghidupkan kembali spiritualitas Afrika yang hilang, nubuat kitab suci, dan visi tentang Tuhan. Yah, kehadiran yang hidup. Menyalakan ganja bersama adalah liturgi, pertemuan reasoning, pipa dibagikan, filsafat didiskusikan, menjadi peribadatan. Ketika doa, sunyi dan tanaman saling menyatu. Komunitas adalah tempat kudus. Ganja menjadi kemenyan keramat. Akar lain tak kalah dalamnya. Dalam warisan Bantu di Afrika, ganja hadir dalam kehidupan bersama, ritual duka, perayaan, dan transformasi. Digunakan bukan untuk melarikan diri dari sakit, melainkan menyelaminya bersama, memanggil leluhur, hadir utuh di hadapan hidup.
Di Amerika pra-Columbus, bahkan ketika ganja belum dikenal, tanaman visioner digunakan dalam seremoni kolektif. Setiap pengalaman ditopang cerita, simbol, dan makna komunal. Tanpa wadah ini, tanaman hilang kesaktiannya, menjadi sekadar sensasi, hiburan pribadi. Modernitas menghancurkan bejana itu. Ganja direnggut dari kuilnya, diperdagangkan dan dijadikan meme, tren, slogan, lelucon. Yang dulu dipenuhi ritual, kini jadi produk. Yang dulunya membawa doa, kini mengisi iklan. Revolusi psikedelik 1960-an berupaya menemukan kembali kesucian, namun kerap tanpa akar atau pemandu. Jika Alan Watts dan Timothy Leary berbicara tentang transendensi, banyak pengikut justru menggabungkan ganja dengan zat lain, gerakan, kebingungan. Seperti peringatan Aldous Huxley, pengalaman visioner bisa mengungkap, tapi tak dapat memberi petunjuk sendirian. Bahaya utamanya, mengira secercah cahaya adalah pijakan baru. Tanpa tradisi, Barat jatuh dalam kekosongan. Spiritualitas yang tercerabut dari ritual, pengalaman tanpa kompas moral, ekstasi tanpa perubahan berarti, wahyu tanpa kelanjutan. Ganja pun menjadi lencana perlawanan, kebebasan, pembangkangan, nyaris tak pernah sebagai panggilan batin. Itulah sebabnya, saat tanaman keramat tetap berfungsi secara spiritual, penggunaannya tertambat pada kebersamaan. Komunitas menjadi bejana, menampung, menyanyi, memurnikan, menegakkan batas. Tak ada yang melintas sendirian. Aku mengabur, memberi ruang bagi kita yang baru. Energi tanaman mengambil bentuk wadahnya, dimuliakan dalam upacara, menguap dalam kesendirian. Bejana zaman kini, terburu-buru, terasing, tanpa penghormatan, mengubah yang sakral menjadi hiburan belaka. Namun arus balik tetap ada, di lingkaran adat yang menolak kolonialisme spiritual dunia modern. Di antara pencari yang merawat ritus, puasa, dan nyanyian sakral. Dalam para guru yang diam-diam, bahkan di tengah hingar-bingar kota, masih mengingat bagaimana menghirup dengan kehadiran doa. Hakikat tanaman tak pernah berubah, hanya ranah makna tempat ia hidup yang senantiasa bergerak. Barangkali, spiritualitas bukan perasaan pribadi, melainkan resonansi bersama. Diukur bukan oleh visi sesaat di bawah pengaruh tanaman, melainkan oleh wujud diri selepas aroma tanaman itu pudar. Jika engkau ingin berjalan cepat, melajulah sendiri. Jika ingin melangkah jauh, duduklah dalam lingkaran. Begitulah pepatah Afrika. Ketuklah genderang, nyalakan api, panggil tanaman penyembuh. Apa artinya menapaki jalan spiritual? Bukan dihitung dari seberapa banyak keadaan diubah, melainkan oleh sejauh mana keadaan luhur mampu dipertahankan. Ujiannya bukan pada visi dalam mabuk, melainkan bayangan yang berani dihadapi ketika cahaya surut. Di antara semburat dan kabut, kebijaksanaan menjadi penuntun. Ganja, seperti setiap tanaman kekuasaan, tak pernah memberi janji. Ia sekadar membuka pintu. Pintu itu bisa membawa pada kejernihan atau kebingungan, inspirasi atau tumpul rasa. Disinilah persimpangan bagi peziarah batin. Mampukah diri menumbuhkan kesadaran atau sekadar lari dari kenyataan? Osho, yang sering disalahpahami sebagai permisif tanpa batas, pernah berkata, "Segala hal bisa jadi meditasi jika kau hadir. Apapun jadi candu saat kau absen." Pertanyaan utamanya bukanlah pada tanaman itu sendiri, melainkan kesadaran yang kau bawa saat menemuinya. Dan bila kesadaran absen, perjalanan hanya berulang pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya tradisi kuno selalu mengiringi tanaman visioner dengan puasa, doa, nyanyian, ritual, persiapan saksama, dan bimbingan terpercaya.
bukan tahayul, melainkan kebijaksanaan energi. Portal bukanlah tontonan, tetapi ambang, dan tak setiap jiwa siap menjejak seberang. Yunani menyebutnya krino, Vedanta menamainya viveka. Pisau tak kasat mata. Mata ketiga bukan demi kekuatan magis, namun bagi ketepatan arah. Menggunakan tanaman tanpa cahaya batin, hipersensitivitas bisa menyamar sebagai pencerahan. Seseorang bisa melihat kilasan yang tampak arif, namun jika tak mengubah siapapun atau menerangi apapun, ia hanya letupan kembang api, bukan transformasi. Jalan sejati jauh lebih terjal, menuntut ketekunan, kerendahan hati, dan sunyi yang hidup, bukan sekadar tumpul. Di luar struktur, ganja bisa menimbulkan ketagihan, bukan secara kimia, melainkan spiritual. Candu pada rasa keagungan, tanpa jerih payah, menapaki kehidupan rohani yang nyata. Mudah tampak mendalam dalam kepulan asap, jauh lebih sulit mewujudkannya dalam keseharian, dalam kekesalan, kepedihan, atau rutinitas yang semrawut. Kebangkitan sejati bukan ada pada visi mata tertutup, melainkan pada pilihan yang ditempuh dengan mata terbuka, kaki berpijak, dan hati terlibat. Penyalahgunaan ganja ibarat bercermin pada cermin retak. Ego mengira diselimuti pencerahan, padahal hanyalah lara vegetatif yang menumpulkan tindakan. Tradisi okultisme mengenal cahaya palsu, kejernihan yang menipu, mabuk akal tanpa akar batin. Ganja, jika digunakan tanpa arahan, mudah memberi makan ilusi itu. Kemajuan semu lewat putaran lingkaran warna yang menggoda. Karena itu, dekati tanaman hanya kala tanah batin telah digarap, niat bersinar jelas, mampu berteduh dalam sunyi sebelum dan diam lebih dalam setelahnya. Saat diri ditopang warisan, laku, kerendahan hati, dan kesiapan sejati. Hafiz melantunkan, ilahi adalah cermin yang tak pernah mengejek. Kita hanya menatap yang sebenarnya ada. Adakah janji spiritual dalam ganja? Tentu, namun segala kemungkinan menuntut tanah, struktur, niat, dan kebijaksanaan. Tanpa konteks ritualnya, ia berisiko menjadi sekadar alat pengalih perhatian. Perjalanan jiwa amatlah subtil, tentang bertahan, bukan melarikan diri, tentang menjadi cahaya, bukan mengejar kilatan. Untuk apa kau mencari api dalam tanaman? Tempat suci, keluasan, keheningan. Jika tak kau temukan keheningan itu dalam dirimu sendiri, barangkali tanaman hanya meminjamkan bayangan, pantulan, tak lebih. Jika ada sesuatu dalam penjelajahan ini yang menggugah jiwamu, bagikanlah pada mereka yang juga mencari, jiwa-jiwa yang mendamba kebenaran, melampaui asap, rindu akan kejernihan batin. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan bersama, saya mengundangmu untuk tetap hadir di sini. Bagikan renunganmu di kolom komentar, dan berlanggananlah untuk mendalami babak-babak berikutnya. Terima kasih telah membuka portal ini bersama saya.